Ini nanti kita lihat ya, di pukul 17:37 harusnya dia akan membackup secara otomatis dan mengirim ke email kita kembali ya teman-teman ya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya teman-teman. Hari ini kita akan buat tutorial cara backup Mikrotik ya teman-teman ya. Kemudian otomatis dia akan terkirim melalui email ya. Yang kita perlukan adalah sistem yang udah berjalan ya teman-teman ya. Jadi Mikrotik kita sudah berfungsi ya. Ini udah ada koneksi internet ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman ya. Ini ada Mikrotik Winbox ya. Ini udah saya masukkan password ya. Kemudian kita connect ya. Kemudian untuk membuktikan bahwa Mikrotik ini sudah bekerja dan ada koneksi internet, kita buka aja web browser ya teman-teman ya. Kita buka YouTube ya. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Jadi langsung aja kita ke Winbox kembali ya teman-teman ya. Yang kita butuhkan adalah pengaturan email, kemudian kita nanti mengatur schedule ya. Pertama-tama kita buka tools ya teman-teman ya. Kemudian kita buka email. Nah, di sini terbuka ya teman ya. Email setting. Ini kita butuhkan nanti supaya email ini nanti yang mengirim ke email kita ya, konfigurasinya ya. Langsung aja ya. Di bagian server saya menggunakan email Gmail ya teman-teman ya. Saya isikan di sini smtp.gmail.com ya teman-teman ya. Kemudian di port kita buat untuk smtp Gmail, portnya di 587 aja kita buat ya teman-teman. Kemudian di start TLS saya buat yes saja teman-teman ya. Kemudian from-nya saya buat router Mikrotik aja teman-teman ya. Router Mikrotik ya. Nah, di sini yang paling penting teman-teman ya. Jadi di sini kita akan memasukkan email kita ya, nama email kita, kemudian passwordnya nanti kita masukkan di sini ya. Tapi tidak password dari email itu sendiri ya teman-teman ya. Password untuk aplikasi ya. Oke, langsung kita atur ya teman-teman ya. Mengaturnya kita tidak di sini ya. Kita buka dulu web browser ya teman-teman ya. Kemudian saya login dulu ya ke Gmail saya ya. Saya buka aja Gmail. Saya login ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman harus masuk dulu ya ke email teman-teman ya. Kemudian nanti kita harus verifikasi 2 langkah ya emailnya ya. Nah, ini saya udah login ke email saya teman-teman ya. Kemudian untuk verifikasi 2 langkah dan sandi untuk aplikasi, kita pergi ke sini teman-teman ya. Kita klik email kita ya, sini ya. Kemudian kelola akun Google Anda ya, klik ini ya teman-teman ya. Saya sudah terbuka seperti ini, kita klik keamanan ini teman-teman. Klik keamanan, kemudian kita pergi ke bagian verifikasi 2 langkah ya. Nah, teman-teman harus ini ya, mengaktifkan verifikasi 2 langkah ya teman-teman ya. Ini punya saya udah saya aktifkan ya teman-teman ya. Scroll paling ke bawah ya teman-teman ya. Di sini ada sandi aplikasi ya. Kemudian ini saya buat nama aplikasinya Mikrotik ya teman-teman ya. Teman-teman bisa buat nama ya yang berbeda, tidak harus ini ya. Teman-teman bisa buat, kemudian ini saya klik buat ya teman-teman ya. Nah, di sini ini nanti teman-teman yang akan kita masukkan di password ini ya teman-teman ya. Di sini ya password ya, bukan password dari akun Gmail kita ya, tetapi yang kita butuhkan sandi aplikasi ya, yang seperti ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Jadi ini pertama saya masukkan akun Gmail saya ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian passwordnya saya masukkan yang ini tadi teman-teman ya, yang ini ya. Ini saya kopikan ya, saya salin, kemudian saya paste di sini ya teman-teman ya.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ini saya apply, saya oke. Nah, di sini udah selesai teman-teman ya di bagian email ya. Kemudian untuk menguji ya, apakah email tersebut sudah bisa bekerja ya teman-teman ya. Kita contohkan aja di bagian sistem ya. Kita buat script dulu ya. Nah, nanti di sini kita tambahkan, kemudian ini saya kopikan aja ya, ada script ya. Untuk mengirim dan membackup secara otomatis, ini saya kopikan. Nanti script ini saya buat di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, sini saya buat aja ya, saya copy paste, kemudian di sini export file, backup mikrotik tools ya. Yang perlu kita rubah di sini ya teman-teman ya, di bagian itu kita buat aja. Ini sebagai email penerima ya, bisa berbeda dari email yang tadi ya. Tapi saya samakan aja ya, email itu mengirim dan menerima ya. Hasil backup nanti ya. Saya samakan aja ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini jangan kita rubah ya. Ini bisa juga kita buat yang namanya, misalnya namanya backup mikrotik ya. Nggak usah kita rubah juga boleh ya, tapi ini saya buat aja teman-teman ya. Kita apply, kita oke. Nah, ini ya. Jadi untuk mengecek apakah email tersebut memang nanti sudah bisa mengirimkan file, kita buka aja sini ya teman-teman ya. Kemudian saya buat run script aja ya, run script ya, dijalankan script ini apakah bisa berjalan dengan baik ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, run accountnya udah satu ya, sudah berjalan satu kali ya dari hasil script ini ya teman-teman ya. Apakah udah ada terkirim ke email kita langsung kembali lagi ke web browser ya teman-teman ya. Kita buka Gmail ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat kotak masuk ya. Nah, ini teman-teman ya. Dia sudah berjalan ya teman-teman. Ini ya. Mikrotik ini baru terkirim ya. Isinya ini tadi ya, hasil backup mikrotik ya. Ini masih baru terkirim. Kemudian kita lihat di bagian ini teman-teman ya, di file. Ini hasil backup sudah ada ya teman-teman ya. Ini ya, 1731 ini sama ya. Karena ini baru terkirim ya. Jadi bisa kita katakan bahwa script ini sudah berjalan ya teman-teman ya. Jadi untuk melihat nanti apakah scriptnya bisa berjalan sesuai dengan waktu, ini kita munculkan aja ya teman-teman ya di bagian waktu ya, at time ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat ya, ini waktu yang di sistem mikrotik sama dengan waktu lokal di komputer ya. Oke ya teman-teman ya. Kemudian kita setelah script ini udah berjalan, kita bisa kopikan aja nih teman-teman ya. Ini kan kita hanya menguji ya teman-teman ya. Kita copy ya kan, kita apply, ini kita nonaktifkan dulu ya, kita tutup aja ya teman-teman ya. Kemudian kita pergi ke sistem, kemudian kita pergi ke scheduler ya teman-teman. Nah, disinilah nanti kita schedule ya. Nah, langsung aja kita tambahkan ya teman-teman ya. Kita klik tambah. Nah, kemudian hasil dari script tadi yang sudah berjalan tadi di script tadi kita pastikan aja di sini ya teman-teman ya. Nah, sini ya. Kemudian di sini kita atur ya teman-teman. Namanya kita buat aja schedule. Mikrotik. Schedule backup ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Start date-nya kita lihat di sini ya. Ini tanggal 29. Nah, ini bisa kita buat aja mulai tanggal 29. Kemudian start time-nya kapan script ini akan dijalankan, termasuk membackup dan mengirim secara otomatis ke email kita ya teman-teman ya. Start time-nya kita tentukan di sini ya teman-teman ya. Intervalnya berapa kali script ini akan dijalankan. Misalnya kita akan menjalankan setiap hari ya teman-teman ya. Kita buat aja one day ya, satu hari sekali ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita apply, kita oke kan ya. Jadi di sini nanti
dimulainya nanti setiap jam 17:33 ya start time-nya ya. Kemudian intervalnya 1 hari 23 jam ya, atau ini kita rubah aja ya teman-teman ya. Satu hari aja ya teman-teman ya, per hari dia di backup dan dikirim ke email kita ya. Kemudian jamnya memulainya jam 17:33 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kan sudah lewat ya teman-teman ya, jamnya ya. Ini boleh kita coba kita keluarin dulu ya teman-teman ya. Kita buat aja jamnya biar jangan terlalu lama ya teman-teman ya. Kita cek di sini ya. Di pukul 15:37 menit ya. Kita apply, kita oke ya teman-teman ya. Ini nanti kita lihat ya di pukul 17:37 harusnya dia akan membackup secara otomatis dan mengirim ke email kita kembali ya teman-teman ya. Ini hasil backup yang tadi kita hapus saja teman-teman. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Dia langsung melaksanakan backup otomatis ya teman-teman ya. Backup Mikrotik RSC ya. Di pukul 17:37:29 ya. Nah, kemudian kita cek kembali ya teman-teman ya di bagian email, kemudian kita klik kotak masuk. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Sudah ada file baru ya yang sudah dikirim otomatis ke email kita ya. Nah, ini ya, isinya ini ya, backup Mikrotik ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke ya teman-teman ya, mungkin sampai di sini aja ya. Dan sebenarnya kita sudah pernah buat tutorial backup settingan Mikrotik ya, konfigurasi Mikrotik, tetapi secara manual bisa kita lihat di deskripsi ya teman-teman ya, linknya ya. Kemudian untuk membuat basic konfigurasi dasar ya, supaya bisa terkoneksi. Teman-teman juga boleh lihat di deskripsi ya, udah saya buat linknya ya. Nah, mungkin sampai situ aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja ya. Jangan lupa like, comment, share ke media sosial tentunya supaya lebih banyak orang mengetahui dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat ya teman-teman.